Ada demo jelang sidang Nikita Mirzani, massa bawa spanduk minta Nyai dibebaskan. Nikita Mirzani mendapat dukungan dari masyarakat yang melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang. Massa yang hadir membawa atribut dukungan untuk Nikita Mirzani agar bisa bebas dalam jeratan hukum berkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kehadiran Nikita Mirzani kemudian disambut oleh para pendemo yang mendukung dirinya dengan tulisan, "Nikita Mirzani bukan tersangka. Bebaskan." Mereka berorasi agar hukum bisa ditegakkan dan memastikan Nikita Mirzani tidak bersalah dalam kasus ini, hanya menjadi korban. Mengenai hal itu, Nikita bersyukur mendapat dukungan dari penggemarnya. Ia mengatakan dukungan tersebut sebagai bukti bahwa dirinya tidak bersalah dalam masalah ini. Dukungan dari para selebritis seperti Lucinta Luna hingga Tessa Mariska. "Iya, alhamdulillah. Berarti mereka tahu mau dukung yang mana," ujar Nikita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025. Nikita kemudian siap apabila dipertemukan Reza Gladys sebagai pelapor dalam kasus ini. Adapun sidang kali ini beragendakan eksepsi atau nota pembelaan yang diajukan Nikita mengenai dakwaan dalam sidang sebelumnya. Dia harus datangkan, ungkap Nikita. Diketahui, artis Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana bersama asistennya Ismail Marzuki dalam kasus yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar di pengadilan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Nikita bersama Ismail didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Nikita dianggap melakukan pencemaran nama baik atau pemerasan dan pengancaman pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1. Ada demo jelang sidang Nikita Mirzani, massa bawa spanduk minta Nyai dibebaskan. Nikita Mirzani mendapat dukungan dari masyarakat yang melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025. Massa yang hadir membawa atribut dukungan untuk Nikita Mirzani agar bisa bebas dalam jeratan hukum berkait kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah. Sebagaimana diatur dengan pasal 45 ayat 10 huruf A, untuk pasal 27B ayat 2 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik JO pasal 55 ayat 1 pertama KUHP, ucap JPU di persidangan. Dakwaan kedua, Nikita dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang JO. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil kejahatan, ucap JPU. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah, lanjutnya. Lebih dari 3 bulan mendekam di bui akibat laporan Reza Gladys, asisten Nikita Mirzani. Nggak sedih. Asisten aktris Nikita Mirzani, Mel Syahputra mengaku tak bersedih meski dirinya harus mendekam selama lebih dari 3 bulan di dalam bui akibat laporan yang dilayangkan Dr. Reza Gladys. Seperti diketahui, Mel Syahputra dan Nikita Mirzani mendekam di penjara akibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Tepat pada hari ini, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025, sidang lanjutan kasus tersebut pun digelar kembali di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Di momen itu terlihat Ismail Marzuki alias Mel Syahputra tampil nyentrik mengenakan kacamata hitam. Mel Syahputra juga terlihat mengenakan kemeja putih yang dilapisi rompi merah.
Dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment, Mel Syahputra sempat mengungkapkan isi hatinya setelah 3 bulan 20 hari mendekam di bui. Ia mengaku tidak bersedih meski kini harus tinggal di balik jeruji besi. Aku mah nggak sedih, ucap Mel Syahputra. Terlihat asisten bintang film Nenek Gayung itu menggenggam masker di tangannya. Disinggung soal dirinya yang membawa masker, Mel pun memberikan sindiran yang tak kalah pedas untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ada dalam persidangannya pekan lalu. Sebelumnya, penampilan JPU yang membacakan dakwaan Mel Syahputra dan Nikita Mirzani dalam sidang perdana pekan lalu pun mencuri perhatian. Sebab pada saat itu ketiga JPU kompak menutupi wajahnya dengan masker. Pakai masker, nanti kalau JPU-nya pakai masker, aku pakai masker, akunya. Dalam sidang sebelumnya, Nikita Mirzani sempat terlihat memeluk erat Mel Syahputra. Menurut Mel Syahputra, momen itu sekaligus menjadi ajang dirinya dan Nikita Mirzani untuk melepas rindu lantaran sudah lama tak berjumpa. Iya udah 3 bulan soalnya, udah 3 bulan 20 hari, bebernya. Jelang kasusnya disidangkan, Mel Syahputra mengaku belum makan hingga belum beristirahat. Punten ya lapar banget, belum makan, belum tidur, akunya. Komentar Oki Pratama soal kasus Nikita Mirzani. Sahabat Nikita Mirzani, Oki Pratama terlihat juga hadir di persidangan sahabatnya yang digelar pada hari ini. Di momen itu, Oki juga memberikan komentar soal kasus hukum yang kini menimpa ibunda Laura Meizani alias Loli tersebut. Pria yang diketahui berprofesi sebagai dokter itu pun mempercayakan sepenuhnya kasus sang sahabat pada penegak hukum. Yang pastinya kita serahkan semuanya ke penegak hukum ya. Kita mempercayai semuanya agar tegak lurus, kata Oki Pratama. Oki Pratama juga memberikan dukungan dan doa untuk sahabatnya yang kini harus merasakan dinginnya jeruji besi. Dan kita support doa terus pokoknya. Pemerasan Nikita Mirzani diragukan, pihak Reza Gladys kini tuding Dr. Oki yang minta tutup mulut. Pasal pemerasan Nikita Mirzani diduga dihapus dan diragukan, pihak Reza Gladys kini seret nama Dr. Oki Pratama. Pihak kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring kembali mengadakan konferensi pers terkait kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani, Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025. Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa Bang Biring ini menggandeng timnya untuk mengungkapkan isi chat antara Nikita Mirzani, kliennya, Reza Gladys dengan Oki Pratama. Di momen itu, Julianus berdalih baru mendapatkan hasil percakapan antara Nikita dan Oki soal dugaan pemerasan belakangan ini. Selama ini framing-framing digiring-giring bahwa klien kami ingin ketemu Nikita Mirzani, kepingin karena begini. Nah ini kan sudah jelas ada percakapannya, tutur Julianus, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025. Percakapan pembicaraan tanggal 3 November dan tanggal 13 November tahun 2024 ini tidak kami miliki selama ini karena merupakan hasil lab forensik. Ekstraksi terhadap keempat handphone yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu inisial NM, Nikita Mirzani, inisial IM, Ismail Marzuki alias Mel Syahputra, inisial O, Dr. Oki Pratama, dan inisial S, Samira alias Doktif, bebernya. Pihaknya mempertegas, percakapan tersebut selama ini tidak ia kantongi. Saya pikir itu harus kami pertegas ya. Percakapan ini tidak ada sama kami selama ini, tapi sudah diekstraksi oleh penyidik di Cyber Polda Metro Jaya, tandasnya. Ia kemudian menjelaskan terkait peristiwa di tanggal 27 Oktober tahun 2024. Menurutnya, tidak ada peristiwa yang menyatakan Reza Gladys mengutarakan niat untuk menutup mulut Nikita Mirzani. Dilanjutkan dengan peristiwa sebelum tanggal 27 Oktober tentang sumpel mulut. Tidak ada niat daripada klien kami. Yang menyuruh sumpel mulut tanggal 27 Oktober adalah Oki Pratama kepada klien kami, kata Julianus. Terkait tindakan Reza Gladys memberikan uang kepada Nikita Mirzani, pihaknya berdalih kliennya ketakutan.
Dari awal tanggal 27 Oktober sampai tanggal 13 November tidak ada niat klien kami untuk memberikan duit itu ya, jelasnya. Peristiwa percakapan yang kami sampaikan barusan, karena secara terus-menerus diserang, dijatuhkan, dijelek-jelekkan produk skincare-nya. Kemudian ini kan membuat usahanya semakin turun gitu ya, tambah Julianus. Lalu, dia mengurai dugaan ancaman yang didapat kliennya. Kemudian, faktor kedua adalah tentang adanya ancaman, imbuhnya. Enggan komentari perubahan isi dakwaan. Sebelumnya, Julianus enggan mengomentari perubahan isi dakwaan terhadap Nikita Mirzani. Terhadap apa yang disampaikan oleh rekan sejawat kami, Bang Fahmi Bahmit ya tentang persoalan pasal 369 adalah merupakan dugaan pencemaran nama baik, saya tidak mau berkomentar, tegas Julianus, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Dia malah menyinggung soal perilaku Fahmi Bahmit. Kami sebagai rekan sejawat harus berperilaku patut dan wajar sebagai pasal 6 huruf B, tambahnya. Julianus kemudian menunjukkan kitab KUHP yang baru ia beli. Pihaknya menekankan, belum ada perubahan terkait pasal 369. Saya sudah membeli buku KUHP, KUHAP, dan KUHAP Perdata yang baru saya beli. Ini saya tunjukkan di bab 23, jelas ya. Itu dijelaskan pemerasan dan pengancaman pasal 368 dan 369, tandasnya. Karena takut disomasi, Julianus menegaskan penjelasannya ini ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 dan 6. Ini saya tunjukkan untuk mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 dan 6 di seluruh Indonesia ya, bukan kepada rekan sejawat kami. Nanti kami disomasi lagi, urainya. Seperti diketahui, kini Nikita Mirzani dan asistennya, Mel Syahputra mendekam di BUI akibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang perdana kasus tersebut pun sudah digelar pada Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025, lalu di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Di momen itu terungkap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Nikita Mirzani atas pasal pencemaran nama baik. Hal itu pun tentu membuat publik sekaligus orang-orang terdekat Nikita Mirzani bingung. Salah satu respons pun ditunjukkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani yang langsung memberikan komentar menohok untuk pihak Reza Gladys. Biasakan kalau berbicara itu dengan data, karena kita itu berbicara tentang hukum, hukum itu adalah hitam putih pembuktiannya, tembak Fahmi Bahmit dikutip dari YouTube Ray-Ban Entertainment, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025. Maksudnya hitam putih kalau kita berbicara tentang aturan, tentang pasal, buktikan dengan aturan dengan undang-undang yang menyebutkan pasal tersebut seperti yang saya sampaikan seperti ini, tegasnya lagi. Lantas sang kuasa hukum pun membeberkan perjalanan kasus Nikita Mirzani sejak awal hingga disidangkan. Jelas secara yuridis bukti berdasarkan bukti data dakwaan tidak ada satu pun pasal pemerasan yang didakwakan, jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Sedangkan pada proses penyidikan pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama penahanan oleh kepolisian, penahanan perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan, semuanya adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tiba-tiba pemerasan itu hilang, dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan pasal 369 tentang pencemaran nama baik, secara lisan atau tulisan, pencemaran dengan lisan dan tulisan, itu bahasanya seperti itu tadi yang saya sampaikan, bebernya.